Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada peserta dari Job Hunt Portfolio Bootcamp. Saat ini kita sedang berada di sesi pitching session, di mana masing-masing teman-teman di sini kan sudah melalui tahap mentoring berminggu-minggu dan juga sudah mengerjakan real case yang telah diberikan oleh mentor masing-masing gitu ya. Dan di malam Rabu pada kali ini, teman-teman diberikan kesempatan untuk melakukan pitching atau presentasi dengan ketentuan yang sudah di-share di grup teman-teman, masing-masing. Di mana untuk teknis presentasi pada kali ini, izinkan saya membacakan ulang bahwa presentasi ini berupa hasil pengerjaan proyek teman-teman dari awal hingga akhir, dan hasil proyek tersebut dituangkan dalam bentuk batch atau PPT dan penjelasan dari hasil proyek teman-teman masing-masing. Lalu juga ada ketentuan untuk menggunakan template job hunt yang mana sudah di-share di dalam grup, dan presentasi tersebut kurang lebih berisikan yang pertama ada problem, masalah, lalu dilanjut dengan solusi, lalu dilanjutkan lagi dengan project brief dan implementation untuk akhirnya. Lalu nanti durasi presentasi teman-teman adalah selama 15 menit dengan teknis 15 menit full presentasi. Jadi tidak ada sesi tanya jawab ya teman-teman, langsung presentasi aja karena nanti mentornya akan memberikan feedback setelah melihat hasil recording dari Zoom pada malam ini. Lalu untuk peraturan atau teknis keenam adalah presentasi ini akan bersama tim Job Hunt, yaitu ada Kak Cynthia Cecilia selaku CEO dari Job Hunt sendiri dan ada Kak Benaya. Dan nantinya akan direkam untuk diberikan kepada pihak mitra atau perusahaan seperti yang sudah saya sampaikan. Di sini baru ada 4 peserta dari 8 peserta. Mungkin nanti selama sesi ini berjalan, akan ditunggu juga peserta yang lain untuk join. Setelah ini izinkan saya untuk membacakan urutan, untuk pitching pada kali ini. Di urutan pertama, itu ada Kak Brigita Regina. Mungkin Kak Brigita bisa reaction gitu ya, untuk menandakan, sudah standby di depan laptop. Oke, Kak Brigita sudah siap. Nanti urutan pertama ya Kak Brigita. Lalu setelah Kak Brigita nanti ada Kak Lelita Fikri yang sekarang tampaknya masih belum ada di dalam Zoom. Oke, belum pakai background job hunt. Bisa di maksudnya PPT-nya Kakak yang belum pakai? Oke, mungkin saya lanjutkan dulu. Untuk urutan ketiga, nanti ada Kak Syahrul Mutakin yang sekarang juga belum ada. Lalu urutan keempat ada Kak Randi. Kak Randi mungkin bisa reaction dulu Kak, untuk menandakan sudah standby di depan laptop. Oke, mantap Kak, udah on cam, udah siap banget nih buat pitching kali ini. Lalu untuk urutan kelima ada Kak Rizky Sulistianto. Buat Kak Rizky, apakah bisa on cam juga mungkin atau boleh reaksinya dulu Kak? Oke, thank you Kak Rizky. Urutan keenam ada Kak Niluh Putu Triana. Untuk Kak Niluh, mungkin bisa di reaction Kak. Oke, thank you Kak Niluh. Urutan ketujuh, dua tari terakhir ini ada Kak Hana Humaira. Untuk Kak Hana bisa on cam atau reaction Kak? Oke, thank you Kak Hana. Dan urutan terakhir ada Kak Bima Nindra Hartato yang sekarang belum hadir di dalam Zoom. Jadi nanti setelah Kak Brigita, karena kakak-kakak yang lain masih belum pada hadir, jika Kak Lelita Fikri dan Kak Syarul Mutakin belum hadir juga selama 15 menit Kak Brigita nanti presentasi akan langsung dilanjutkan oleh Kak Randy ya Kak. Jadi nanti kita menyesuaikan aja dengan peserta yang hadir di dalam Zoom ini. Mungkin kepada Kak Birgita bisa on cam dulu ya. Oke Kak.
Mungkin Kak Birgita, saya persilahkan untuk share screen. Dan saya ingin izin mengingatkan lagi kalau nanti pitchingnya selama 15 menit dan akan saya bantu untuk timekeeper. Nanti di 5 menit terakhir mungkin akan saya ingatkan di kolom chat Zoom. Untuk Kak Birgita, layar saya persilahkan. Ini mungkin sambil nunggu Kak Birgita untuk on cam dan oke, mungkin Kak Birgita lagi itu ya, pergantian device dan terkendala jaringan. Nanti kita tunggu aja. Untuk Kak Benaya, apakah ini langsung di next aja atau nunggu dulu ya Kak untuk urutan pertamanya? Oke, sebentar. Coba aku jadi grup dulu ya, Caca ya. Oke, Kasih 5 menit, nanti oke, aku infoin coba ya. oke. Ya, kita tunggu dulu ya teman-teman selama 5 menit. Mungkin sambil nunggu teman-teman bisa persiapan dulu, dibaca-baca lagi PPT-nya, mungkin juga sambil latihan presentasi gitu ya, karena nanti walaupun nggak ada sesi tanya jawab, bakal diberi feedback dan dikoreksi sama mentor, jadi harus perform banget gitu, apalagi teman-teman di sini udah melakukan mentoring dari awal sampai akhir, terus juga mengerjakan project-project yang mungkin memiliki tantangan tersendiri gitu, jadi untuk sesi pitching-nya diharapkan semaksimal mungkin gitu teman-teman. Oke, halo Kak Birgita, apakah sudah bisa untuk share screen? Halo Kak Birgita, apakah bisa mendengar suara saya? Baik gitu. Halo, Iya, halo Kak. halo, Iya, halo apakah Kak. sudah terdengar? Ya, sudah Kak. Udah sangat jelas. Kenapa tidak? Aku bisa dengar kakak ya? Halo? Apakah dengar ya? Oh, kalau aku dengar masih. Oh, oke. Soalnya dia aku. Oke deh. Selamat malam para peserta dan para kakak-kakak Jiban. Maaf atas kendalanya teknis. Tak, boleh kelihatan. Sudah share. Udah aman Oke, Kak? oke, jadi malam ini saya mau presentasikan hasil tim saya selama ini membuat 2 artikel di The Times dengan bimbingan Kak Naufal. Jadi setelah mengikuti bootcamp ini, saya menemukan problem yang terjadi di dunia menulis di IDN Times. Seringkali ada salah satunya eh, para penulis kurang memahami cara mengunggah gambar dengan caption yang benar. Jadi semacam kalau misalnya tidak diunggah dengan caption yang benar, nanti akan mungkin bisa bermasalah copyright
Kemudian juga dalam perunusan artikel ada penambahan keyword SEO yang mana akan sulit untuk tampil di halaman di Google. Solusi melalui proyek ini saya buat dua artikel. Keyword yang sesuai SEO, dia buat foto yang dengan detail caption yang tepat seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah contoh di mana para penulis mengubah foto dengan caption yang kurang tepat. Di sini bisa dilihat tulisannya hanyalah XHP tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai foto tersebut. Dan berikut adalah caption unggahan foto yang benar yang saya aplikasikan sendiri ke dalam artikel saya. Di sini saya menuliskan ilustrasi riset kerja. Kemudian saya tuliskan website dari mana saya mengambil gambar tersebut. Kemudian juga fotografernya sesuai arah. Ini adalah contoh caption yang benar. Kemudian saya juga mengaplikasikan keyword SEO. Itu di sini keyword yang saya pakai adalah switch carrier. Kemudian tidak hanya di Google, sebaiknya di dalam artikelnya itu sendiri juga harus di-input keyword SEO tersebut. Yang mana saya aplikasikan di paragraf pertama, juga di paragraf terakhir seperti itu. Nah, ini adalah dua artikel yang sudah saya buat. Kemudian saya aplikasikan juga terkait yang tadi saya lakukan membuat caption untuk yang besar dan juga pakai keyword yang benar. Akhirnya bisa dilihat ini visitor count-nya lumayan baik, cukup baik karena diunggah di 22 Agustus. Dan masih akan dilihat fotonya di tempatnya. Kemudian saya juga dalam hitungan dari saya mendapatkan ranking penulis di 7.400 dari 72.000 penulis di IDN Times. Itu menurut saya lumayan baik. Pemula, saya masuk dalam 10% jumlah penulis di IDN Times seperti itu. Demikian saya cukup jelas dan terima kasih atas. Baik Kak Birgita, ini masih ada sisa waktu sebenarnya. Apakah ada yang ingin Kak Birgita sampaikan lagi? Atau sudah cukup? Oh iya, tadi Kak Birgita tidak bisa mendengarkan suara saya ya. Jadi kita next aja untuk urutan peserta berikutnya ada dari Kak Lelita Fikri. Untuk Kak Lelita Fikri, apakah sudah siap untuk on cam, on mic dan memaparkan hasil pitching-nya, pitch deck-nya? Halo Kak, kedengaran? Iya Kak, sudah jelas Kak. Bentar ya Kak ya. Oke. Apa sudah kedengaran Kak? Yap, sudah terdengar Kak dan PPT-nya juga sudah ada di layar. Bisa dimulai aja ya Kak, waktunya 15 menit, dimulai dari sekarang. Oke, selamat malam semuanya. Teman-teman dan tim dari Johan. Nama saya Lelita Fikri. Saya mengerjakan proyek untuk web development dan saya mengerjakan sebuah website
terkait untuk ayam geprek makmur. Sekilas tentang klien yang saya tangani, itu yaitu ayam geprek makmur. Ayam geprek makmur itu merupakan UMKM yang berdiri pada tahun 2019 yang bergerak dalam bisnis kuliner yaitu ayam geprek dan berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ayam geprek makmur itu memiliki keunggulan dengan rasa yang enak dan menyediakan beberapa pilihan sambal. Awalnya ayam geprek makmur hanya menjual dengan sistem pre-order dan online, kemudian berkembang menjadi booth kecil di depan rumah. Namun sekarang ayam geprek makmur juga berkembang untuk menjalankan bisnis franchise. Untuk masalah dengan target bisnis ayam geprek makmur untuk tumbuh lebih besar, maka sasaran konsumen juga pastinya semakin luas. Bila hanya mengandalkan pesanan pre-order dan online, serta pembelian langsung ke tempat makan, tentunya akan membatasi ruang lingkup ayam geprek makmur untuk dapat lebih berkembang. Jadi, saya memberikan solusi untuk membuatkan sebuah website, pembuatan website. Dengan pembuatan website akan memudahkan konsumen untuk lebih mengetahui informasi terkait ayam geprek makmur. Dengan melihat website, konsumen juga dapat melihat menu terlebih dahulu tanpa meminta daftar menu, dan apabila ingin memesan dapat mengklik tombol menu yang ada di website sehingga langsung diarahkan ke aplikasi pesan atau telepon. Dan itu dengan website bisa membuat ayam menjadi lebih menarik sehingga dapat memungkinkan untuk menarik pelanggannya lebih banyak. Ini sekilas project brief dari saya, nama mitra ayam geprek makmur, dengan ownernya adalah Kak Hardian. Dan ini detail secara sekilas projectnya untuk membuat website sederhana profil ayam geprek makmur yang dapat menampilkan seluruh produk dan pengguna bisa menghubungi untuk belanja franchise di website tersebut. Menu di website terdiri dari beranda tentang kami, produk untuk franchise dan bisnis kami. Implementasinya yaitu pembuatan ayam geprek makmur. Mungkin saya akan langsung kasih lihat saja contoh website yang telah saya buat. Ketika membuka website ayam geprek makmur, pertama kali kita akan melihat tampilan seperti ini. Di sini ada beranda, tentang kami, lokasi, menu, info franchise, dan hubungi kami. Ketika kita klik beranda, ini yang paling depan ini adalah beranda. Ada tulisannya selamat datang di ayam geprek makmur dengan captionnya sebagai berikut. Ketika kita klik pesan sekarang, kita dapat mengarah langsung ke WhatsApp pemilik atau ownernya untuk melakukan pemesanan. Lalu ada tentang kami. Tentang kami bercerita tentang sekilas tentang ayam geprek makmur, secara historinya dan kenapa kita harus memilih ayam geprek makmur. Di sini tertulis sekilas tentang ayam geprek makmur. Lalu selanjutnya ada lokasi. Nah, di sini lokasi saya menuliskan lokasi outlet utama yaitu di Jalan Generasi Sidoarjo, Jawa Timur, dengan lengkap dengan mapnya juga ada, dan saya tambahkan outlet cabangnya. Selanjutnya ada menu.
Menu di sini dari mitra saya mendapatkan menu secara satu satuan begini, tidak persatu, jadi gambarnya langsung semua seperti ini ya saya. Ini untuk menu. Lalu info franchise. Di sini ada 3 info franchise-nya. Ada paket minibus, paket gerobak, dan paket kontainer. Dan yang terakhir ada hubungi kami. Hubungi kami, saya menaruh ada telepon. Telepon ada WhatsApp. WhatsApp sama seperti tadi, mengarah langsung ke WhatsApp. Ini ada telepon. Nanti mengarah ke telepon kalau misalnya dari HP. Lalu ada Instagram, nanti juga langsung mengarah ke Instagram, Facebook, dan Google Business. Untuk footernya saya beri alamat outlet utamanya, WhatsApp, dan jam bukanya. Di sini ada tanda panah ke atas, bila saya klik langsung kembali ke atas. Untuk gambar di berandanya, ini saya beri slideshow, jadi bila kita diamkan, nanti akan berubah gambarnya. Kita coba tunggu. Nah, ini berubah. Ya, berapa detik sekali akan berubah. Dengan pembuatan website ini diharapkan akan mempermudah owner dan akan juga membuat ayam geprek makmur ini menjadi lebih menarik, banyak diketahui oleh banyak orang, dan mudah juga bila ingin pesan tinggal mengklik dan akan mengarah ke WhatsApp atau sosial medianya. Untuk kelebihannya, ini website ini juga sudah sudah sesuai dengan bila dibuka di HP, di layar, tidak berubah gambarnya. Ya, begitu dari saya. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Bila ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Kak Lelita Fikri. Izin menyampaikan kalau untuk sesi pitching kali ini tidak ada sesi tanya jawab ya Kak. Jadi nanti akan diberikan feedback oleh mentor setelah sesi ini berakhir. Jadi nanti mentornya bisa melihat hasil recording dan akan memberikan feedback one on one gitu Kak. Oh, ya. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Lelita. Ini sebenarnya masih ada beberapa waktu lagi sih Kak, sisa 5 menit. Apakah Kak Lelita ada yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup, Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih atas presentasinya. Bisa di stop share ya Kak. Selanjutnya seharusnya adalah Kak Syahrul Mutakin, tapi karena Kak Syahrul masih belum join di dalam Zoom ini, jadi kita lanjutkan ke urutan keempat, yaitu ada Kak Randy. Oke, kepada Kak Randy, waktu dan layar saya persilakan. Tes. Dengar ya, Kak? Yap, sudah terdengar Kak. Oke. Thank you semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya. Dan saya mendapatkan pesannya tentang subsidi Makerspace. Nah, apa itu subsidi Makerspace? Space ini merupakan wadah bagi para individu atau kelompok kreatif untuk mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas lengkap dalam menjangkau kegiatan, peralatan, hingga pengetahuan dalam menciptakan berbagai jenis produk. Nah, ini project brief dari project saya.
eh, kita klien sama untuk mendesain, mengeksplor, berdiskusi, atau berkomunikasi dengan berbagai peralatan yang mudah diakses dan dijangkau. Nah, deskripsi proyek seperti ini. Jadi nggak semuanya, cuma beberapa aja. Memahami bisnis flow, membuat diagram, membuat diagram, membuat UI UX ya, adjustment corrective acting enggak, support enggak, development ya. Jadi cuma beberapa aja yang dilakuin. Outputnya apa? Serta mampu menampilkan layanan secara visual melalui UI berbasis web dan desain user experience yang tepat untuk kemudahan user melakukan perspektif software. Problemnya adalah dibutuhkan platform dalam bentuk website untuk meningkatkan penjualan dan branding produk. Solusinya akan dibuatkan website untuk meningkatkan penjualan. Di website itu ada fitur untuk pembelian, pembeli dapat membeli produknya itu. Nah, website dapat dibuka melalui beberapa platform, yaitu HP, tablet, laptop. Uh, ini contoh di aja. Kalau mau lihat di samping web, bisa lihat di web ini. Nah, apa sih kelebihan dari website itu adalah web sudah responsif dan dapat dibuka melalui HP, tablet, dan desktop. Jika ada yang mau order, web akan mengarahkan ke WhatsApp. WhatsApp-nya dari Marketplace. Jika memberikan informasi tentang profil, produk, aktivitas, dan komunitas. Nah, contohnya kayak gini. Eh, dapat melihatnya di software marketplace.mandify.app. Ini contoh tampilan desktop dan ini contoh tampilan mobile. Ini contoh implementasinya, bentuk ininya produknya service. Kalau kita klik join us, dia akan pindah ke WhatsApp ini, WhatsApp. Nah, ini bisa menghubungkan langsung ke WhatsApp-nya sesuai Makerspace. Di sini juga ada fasilitasnya apa dan FAQ-nya apa. Kalau ada yang bingung bisa dilihat di sini. Kak, mohon maaf, suaranya nggak muncul, Kak. Tes tes. Ya, sudah terdengar. Oke, kayaknya segitu aja Kak. Ini saya demoin, bentar ya. Saya demoin website. Eh, Nah, ini ada bentuk websitenya, tampilan desktop. Dan ada gambarnya di sini, ada about me, dari about me, jelaskan tentang perusahaannya apa. Terus ini ada videonya, sedikit baik di YouTube. Terus ini produk dan service-nya. Kalau teman-teman tertarik, bisa diklik. Misalkan mau ikut konsultan seminar. Nah, apa itu loh? Seminar ada penjelasannya di sini. Klik aja join us. Nah, dia akan terhubung ke WhatsApp-nya sudah Makerspace. Nah, nanti akan dibantu oleh dijelaskan oleh admin WhatsApp-nya. Ada penjelasannya seperti apa, nanti ada diskusinya apa. Terus ada FAQ-nya kalau teman-teman masih bingung apa sih fokus utamanya, apa sih dari Makerspace itu apa. Jadi, ini documentation-nya ada berapa acara yang sudah diadain di Makerspace. Dan banyak ya, ini ada beberapa event. Oke, itu sih demonya. Yang itu aja Kak. Presentasi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Randy. Ini masih ada waktu sisa. Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ada Ini boleh live nggak? Nah, ini boleh live. Atau Kak Benanya ini boleh live atau enggak ya? Hah? Boleh. Iya, boleh nggak apa-apa Kak. Kalau memang sudah selesai. Kalau mau nonton teman-temannya pitching juga boleh banget. Nanti kita foto bareng ya. oh ya, izin Boleh. off cam lah ya berarti. Iya, nggak apa-apa Kak.
Oke, terima kasih Kak Randy. Selanjutnya ada Kak Rizky Sulistianto. Apakah Kak Rizky sudah standby di depan laptop? Eh, iya Kak. Oke, Kak Rizky bisa on cam ya, Kak? Oke. Oke, Kak. Ya, silakan waktu dan layar saya berikan ke Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak. Saya izin share screen dulu ya. Ya, boleh, Kak. Apakah sudah muncul layar saya? Ya, sudah muncul, Kak. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Rizky Sulistianto. Eh, pada proyek kali ini saya mengerjakan tentang SEO project. Mohon maaf ini jika untuk template-nya saya belum menggunakan yang versi template yang diberikan oleh pihak Jobhan. Nanti akan saya revisi. Oke. Untuk ini nggak bisa share full screen ya. Di slideshow, Kak. Nah, sudah. Ini muncul kan ya Kak? Masih loading. Oh, apa saya ini kali ya? Ini soalnya kalau full screen kurang ini sih. Lama sih Kak ininya untuk pindah halamannya. Kalau kayak gini kelihatan kan ya? Ya, nggak apa-apa, Kak. Masih jelas. Oke. Oke, untuk table of content-nya di sini ada website overview, ada keyword research, terus competitor research, SEO on page, SEO off page, dan technical audit. Oke, kita ke website overview. Nah, di sini website yang saya tangani adalah traininghub.id, yaitu merupakan situs perusahaan yang ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa untuk servis AC, dan juga Training Hub ini juga itu dia menyediakan pelatihan dan juga sertifikasi di bidang pendingin ruangan atau AC. Terus kemudian untuk problem dan solusinya, di sini problemnya traininghub.id itu merupakan website yang baru dibuat dan belum melakukan implementasi SEO pada websitenya. Untuk solusinya, di sini melakukan audit SEO pada website traininghub.id dan memberikan rekomendasi terkait website yang SEO friendly untuk diimplementasikan pada website traininghub.id. Nah, kita masuk ke bagian keyword research. Di sini untuk dari keyword research-nya itu sendiri, ini ada beberapa rekomendasi keyword yang bisa digunakan di website traininghub.id. Dan untuk list lebih lengkapnya, ini bisa diakses di spreadsheet, bisa diklik di sini. Nah, ini list beberapa keyword yang bisa diimplementasikan di website traininghub.id. Dan ini juga dari total 50 keyword itu dikategorikan maksudnya dibagi lagi ke beberapa kategori yang mana ini nanti bisa dijadikan rekomendasi untuk pihak Training Hub dalam pembuatan artikelnya. Terus kita balik lagi ke slide-nya. Nah, lanjut ini untuk kompetitor risetnya di sini ada 2 kompetitor dari traininghub.id yang mana ini sama-sama dia bisnisnya itu sama-sama jasa servis AC dan juga menyediakan pelatihan dan juga sertifikasi
di bidang pendingin ruangan. Nah, jika diketikkan training AC pada Google Search, nah itu yang muncul adalah ketiga website ini. Ini di urutan paling teratas, dan di urutan pertama adalah servicejasa.id, yang mana ini juga sama-sama mempunyai jasa servis bidang AC, terus juga pelatihan juga, dan juga ini juga mempunyai artikel, yang mana artikelnya ini dia masih baru produksi 1. Terus yang kedua ini tidak bisa dibuka dari bmd.street. Terus yang ketiga ini ada dari PT Golden Regency Consulting, yang mana ini langsung berupa artikel, dan dia langsung ada tombol call to action-nya itu langsung di satu website yang sama. Jadi dia hanya berupa artikel saja. Terus kemudian untuk SEO audit dari kedua website ini ada salah satu yang belum saya masukkan tadi, karena pas waktu saya search ini belum masuk ke ranking teratas, dan dia menggeser ranking di bawahnya BMD Street karena dia tidak bisa dibuka. Ini masih loading untuk yang BMD Street. Terus kemudian ketika saya melakukan SEO audit menggunakan plugin SEO Meta, di sini muncul keywordnya itu tidak terdeteksi, padahal di Google Search ini jelas dengan mengetikkan kata kunci training AC, servicejasa.co.id dan BMD Street itu berada di top 3 di ranking teratas di Google. Oke, kita lanjut ke SEO on page. Nah, di sini untuk SEO on page-nya ada beberapa poin yang akan diaudit di salah satu artikel dari website dari Training Hub, yaitu ini. Nah, berikut ini adalah salah satu artikel yang diproduksi oleh traininghub.id, dan di sini ketika dilakukan audit SEO on page-nya, untuk struktur URL-nya ini sudah benar, yang mana dia menggunakan judul dari si artikelnya itu sendiri. Nah, terus kemudian untuk di title tag-nya ini sama seperti pas waktu audit website si kompetitor. Nah, di sini saya melakukan audit khusus untuk salah satu artikel dari si traininghub.id, yaitu di sini ditemukan bahwa title tag-nya itu berjumlah kurang lebih 134 karakter, yang mana ini melebihi jumlah karakter yang disarankan, yaitu 30. Terus kemudian untuk meta description-nya ini tidak terdetek ya, untuk di bagian meta description-nya. Kemudian untuk internal link pada artikel tersebut, ini juga tidak ada. Kemudian untuk word count-nya, yaitu total kata pada artikel tersebut, ini berjumlah 372 kata. Dan juga jumlah karakternya 2.829. Dan pada pada artikel tersebut juga tidak mencantumkan ALT image dan juga title image. Ini bisa dilihat di sini ketika kita di pointer ke sini, gambarnya itu tidak muncul keyword, dan juga tidak ada title untuk gambar ini itu apa. Maksudnya untuk keterangan dari gambar ini itu apa. Oke, kita lanjut lagi ke SEO of page. Nah,
di sini SEO of page-nya itu karena ini kemarin saya coba cek menggunakan tools SEMrush dan di sini ketika saya cek untuk off page-nya itu backlink-nya ini hanya satu saja, yaitu mengarah ke Accals ini, yang mana Accals ini merupakan satu grup dengan traininghub.id dan dia muncul pada bagian header dari si di website Accals ini. Ini saya coba buka untuk, nah ini di traininghub.id itu muncul di bagian header, yaitu di bagian atas ini. Dan untuk backlink-nya ini, karena ini backlink-nya dari website Accals yang merupakan satu grup dengan traininghub.id, backlink-nya ini berupa do follow. Terus kemudian, oh iya, dan total backlink-nya ini hanya satu saja, yaitu ke website Accals. Oke, kita lanjut lagi ke technical SEO-nya. Di sini ada beberapa poin yang akan diaudit di sini ada beberapa poin untuk audit mengenai technical SEO. Yang pertama, websitenya dari traininghub.id ini telah menggunakan HTTPS dan ini sudah cukup aman ya. Terus untuk website traininghub.id ini juga itu sudah terbilang cukup mobile friendly saat dites menggunakan mobile friendly test. Terus kemudian website dari traininghub.id itu sendiri itu sudah terindeks di Google. Jadi ketika kita ketikkan kata kunci langsung traininghub.id itu langsung muncul. Kemudian selanjutnya untuk page speed score-nya untuk di versi desktop ini mendapatkan skornya yaitu 84 dan untuk di versi mobile skornya itu yaitu 62 dan ini masih butuh perbaikan lagi untuk versi mobilenya karena skornya masih terbilang cukup rendah yaitu di angka 62. Terus kemudian ini ada beberapa rekomendasi untuk traininghub.id yaitu ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama mencantumkan keyword service AC, kursus AC pada header website traininghub.id, khususnya pada bagian title header-nya. Boleh salah satu, yaitu service AC atau kursus AC. Terus kemudian untuk membuat artikel bisa menggunakan keyword yang telah ada di list keyword di spreadsheet berikut ini, yaitu ada 50 keyword. Ini bisa salah satunya bisa dipakai keywordnya untuk pembuatan artikel ke depannya nanti. Terus kemudian melakukan implementasi website yang SEO friendly, terus baik itu dari segi on page-nya, dari segi off page-nya dan juga technical SEO-nya, agar bisa menempati posisi ranking 1 pada keyword training AC. Jadi ketika diklik training AC ini, website traininghub.id itu bisa berada di posisi 3 teratas minimal. Seperti itu. Terus kemudian melakukan URL link building pada website traininghub.id. Nah, untuk URL link building-nya itu mungkin karena ini di atas ada beberapa kategori, mungkin di sini ada satu yang belum ditambahkan yaitu blog. Jadi mungkin bisa ditambahkan blog, terus kemudian nanti untuk URL-nya di sini traininghub.id /blog terus judul artikel. Dan beberapa artikel pada website traininghub.id itu tidak muncul di Google Search pada saat diketik judul artikelnya. Itu bisa mendaftarkan bisa men-setting ulang sih pada Google Search Console-nya. Oke.
Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Safa. Oke, terima kasih Kak Rizky. Pas banget presentasinya, hampir 15 menit gitu ya Kak. Thank you, bisa stop share. Ya, Kak. Oke Terima Kak. kasih, Kak. Oke Kak. Selanjutnya, untuk urutan ke-6 ada Kak Niluh Putu Triana. Halo Kak, Halo, udah jelas Kak suaranya. ya Oke Kak, waktu dan layar saya persilahkan untuk Kak Niluh. baik Kak. Sudah mulai Kak? Yap, bisa dimulai dari sekarang Kak. Silakan. Baik Kak. Jadi selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Niluh Putu Triana Adayanti. Saya mengerjakan UX Writing untuk Institut Teknologi Sains Bandung. Eh, Jadi Institut Teknologi Sains Bandung ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, yang bekerja sama dengan ITB, perusahaan Sinarmas, dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi kampus ITSB ini terletak di Central Business District, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Adapun visi misi dari Institut Teknologi Sains Bandung, yang pertama, visinya adalah menjadi perguruan tinggi nasional terkemuka di bidang sains dan teknologi dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada industri berwawasan lingkungan. Adapun misi dari Institut Teknologi Sains Bandung yaitu menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu berkarya di bidang sains, teknologi sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya, masyarakat, industri, dan lingkungan hidup serta memiliki etika profesi yang tinggi. Untuk proyek briefnya yaitu membuat kopi untuk kebutuhan UX Writing yang akan diterapkan ke dalam website ITSB yaitu http://itsb.ac.id. Adapun kriteria dari UX Copy yang diinginkan yaitu UX Copy yang lebih fresh dan mampu membuat brand image ITSB menjadi brand pendidikan yang menengah ke atas. Untuk durasi pengerjaannya itu dari tanggal 9 sampai 27 Agustus 2023. Untuk mentor yaitu Kak Ori Rinaldi, UX Writer di Lion Parcel, dan Narahubo Mitra yaitu Kak Elaini. Jadi di sini teman-teman bisa melihat tampilan website yang sekarang dari ITSB. Jadi user journey-nya itu user ataupun calon mahasiswa baru ataupun yang akan mengunjungi website ITSB itu akan berfokus pada halaman utama. Jadi di halaman utama tersedia banyak informasi tentang kampus seperti profil kampus, informasi pendaftaran mahasiswa baru, informasi fakultas, fasilitas kampus, dan informasi penting lainnya yang bisa diakses melalui halaman utama. Jadi setelah melakukan research, jadi bisa dipetakan dengan user persona jika usernya itu saya contohkan salah satunya bernama Andrea. Jadi Andrea ini adalah lulusan SMA dari sebuah SMA swasta dan ingin melanjutkan kuliah di kampus sains dan teknologi di daerah Jawa Barat. Jadi umurnya itu adalah 18 tahun dan jenis kelaminnya itu adalah laki-laki. Jadi goals dari Andrea ini adalah mendapatkan informasi kampus impian dan mendaftar kuliah. Adapun motivasi dari Andrea itu adalah self-development, mendapatkan pekerjaan profesional setelah lulus,
dan mendapatkan gaji sesuai dengan skill dan titel. Apa ini pain point dari Andrea sendiri, yaitu susahnya mencari kampus sesuai dengan impian. Yang kedua adalah kurangnya ketertarikan untuk browsing website universitas karena tampilan website yang kurang menarik atau informasi yang disajikan mungkin kurang informatif. Jadi needs atau apa yang diinginkan oleh Andrea itu adalah dia menemukan website kampus dengan tampilan yang minimalis namun tetap menarik, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi salah satunya juga adalah brand institusi pendidikan yang menengah ke atas. Sesuai dengan background Andrea itu adalah salah satu lulusan dari SMA swasta. Jadi dari user persona itu saya mendapatkan problem statement, yaitu user atau calon mahasiswa baru itu membutuhkan informasi tentang kampus yang lebih fresh sesuai dengan impian mereka. Juga brandnya yang menengah ke atas, eksklusif. Karena seringkali informasi pada website pendidikan sangat formal dengan kata-kata yang baku. Jadi first impression-nya itu tidak begitu menarik. Setelah itu, saya membuat tone and voice untuk UX writing-nya, yaitu yang pertama adalah semi-formal. Jadi bahasa yang digunakan nanti untuk membuat UX writing-nya itu adalah bahasa semi-formal, yang dimana gaya bahasanya yang casual, tidak kompleks, dan yang mudah dimengerti. Yang kedua itu adalah informatif. Jadi nanti UX copy-nya itu menyediakan informasi yang lengkap tentang institusi pendidikan itu kepada user. Yang ketiga, yaitu profesional. Bagaimana UX copy dapat memberikan kepercayaan akan kualitas dari institusi pendidikan itu. Jadi untuk implementasinya, saya melakukan kolaborasi dengan UI UX designernya, Kak Hana. Terima kasih sebelumnya. Jadi implementasinya ini adalah halaman pertama. Begitu user membuka web, ini adalah halaman yang pertama. Jadi UX copy-nya itu ada di pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024 telah dibuka. Kini giliranmu untuk menjadi bagian dari Institut Teknologi Sains Bandung. Daftarkan dirimu sekarang untuk mendapatkan potongan biaya pendidikan. Rasakan pengalaman belajar di salah satu kampus teknik terlengkap di Indonesia. Klik di bawah untuk mengetahui selengkapnya tentang informasi, pendaftaran, dan beasiswa. Jadi untuk judul headline tentang penerimaan mahasiswa baru, itu dibuat lebih panjang, agar tidak menjelaskan lagi di deskripsi. Nah, untuk di deskripsi ditambahkan benefit yang sekiranya akan didapatkan calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di ITSB. Juga menjelaskan fungsi dari fitur icon yang ada di bawah, yaitu informasi, pendaftaran, dan beasiswa. Nah, untuk halaman selanjutnya, yaitu alasan mengapa memilih ITSB. Jadi pada section ini, copy itu dibuat dengan format headline dan ditambah deskripsi singkat. Contohnya, beasiswa 100%. Jadi di bawahnya ada deskripsi, mahasiswa yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa pendidikan 100% dari ITSB. Copy dibuat singkat, jelas, padat, dan berfokus pada keunggulan kampus ITSB itu. Nah, untuk di title mengapa ITSB, di bawahnya juga saya jelaskan, ada deskripsi, ada copy yang singkat, yaitu ajakan untuk user menyimak alasan bagaimana ITSB itu adalah kampus yang cocok untuk menjadi, di sana ada interaksi dengan user. Kemudian yang paling bawah itu ada section fakultas, fasilitas, dan kegiatan mahasiswa. Jadi copy yang dibuat di sini itu berupa deskripsi yang mengajak user untuk melihat lebih dalam tentang ITSB. Jadi untuk buttonnya
Contohnya lihat kegiatan mahasiswa, lihat fakultas, lihat fasilitas. Di bawah title fakultas juga ada deskripsi. Contohnya, mulai masa depanmu bersama ITSB, temukan fakultas yang sesuai passionmu. Jadi kopinya itu lebih ke untuk lebih berinteraksi dengan user. Next. Jadi untuk di bagian berita dan agenda, untuk di bawah judul berita dan agenda juga sama, saya tambahkan kopi singkat berupa ajakan kepada user untuk membaca berita dan mengikuti kegiatan dari ITSB. Cari tahu berita terbaru dari ITSB di bawah ini. Ikuti juga kegiatan seru dari ITSB. Jadi tujuannya adalah agar terdapat interaksi antara sistem dengan user. Jadi untuk section ini tidak begitu saja dilewatkan. Nah, untuk isi dari konten dari beritanya sendiri, saya pakai yang sudah ada di website sebelumnya aja. Ini hanya sebagai contoh. Jadi yang lebih saya improve itu adalah di bagian berita dan deskripsinya. Jadi tidak hanya berisi berita agenda. Jadi tidak hanya berisi dengan title, tapi juga berisi deskripsi yang dimana itu adalah tujuannya adalah interaksi dengan user. Ini untuk halaman terakhir. Jadi pada halaman terakhir ini ada 3 section, yaitu yang pertama itu ada perkenalan ITSB. Jadi sebenarnya di dalam desainnya hanya perkenalan ITSB saja, tapi karena terlalu banyak space, jadi saya juga tambahkan deskripsi singkat berupa ajakan untuk mengenal ITSB. Jadi ada kopi tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dengan Institut Teknologi Sains Bandung. Simak video berikut ya. Jadi awalnya rencananya ini di sini memang ada video, tapi mungkin next time mungkin tidak video. Jadi tapi saya isi aja kopinya dulu seperti ini biar tidak kosong. Lalu di bagian kolaborasi dan kerjasama. Nah, ini masukan juga dari mentor saya, Kak Ori. Bagaimana? Karena di kolaborasi dan kerjasama di website sebelumnya itu hanya mencantumkan logo. Jadi, kalau kita mungkin sudah familiar beberapa dengan logo-logo ini, tapi di websitenya juga sudah dijelaskan bahwa ITSB bekerja sama dengan ITB, Grup Sinarmas, dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Tapi di sini juga saya ingin menambahkan lagi deskripsi. Jadi untuk mendasari komitmen ITSB terhadap lulusannya. Jadi saya tambahkan deskripsi dengan dukungan berbagai pihak. ITSB berkomitmen menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu ada kopi untuk ajakan mengikuti sosial media ITSB. Untuk section ini saya buatnya pakai bahasa Inggris ya, karena untuk pengguna media sosial itu kan memang lebih familiar dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya pakai kopi Stay Connected with Us. Hanya yang singkat seperti itu. Nah, kemudian di bagian footer yang paling bawah, biasanya yang sering dilewatkan atau jarang dibaca. Nah, untuk kopi yang di bawahnya itu sebenarnya tidak ada perubahan dari website sebelumnya, tapi saya hanya membuat kopinya itu dibuat lebih sejajar dan rapi gitu. Saya tambahkan juga kopi call center. Jadi saya list dan ya sebagian besar sih hanya merapikan saja dari seperti website sebelumnya. Jadi meskipun footer itu seringkali dilewatkan, tapi tetap harus dibuat rapi apabila nanti user juga
membaca itu informasinya jelas dan clear seperti itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Selamat malam, Kak Nilu. Terima kasih atas presentasinya. Lumayan pas 15 menit juga. Oke, jadi saya persilakan Kak Nilu untuk stop share dan kita lanjut ke urutan 2 dari terakhir. Ada Kak Hana, nanti dilanjutkan dengan Kak Syahrul ya. Mungkin kepada Kak Hana bisa on cam dan mempresentasikan hasilnya. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Kak. Bisa dimulai aja, waktu dan tempat saya berikan. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentor UI UX, nama saya Hana Umaira. Saya di sini mengerjakan proyek redesign homepage website ITSD. Untuk problemnya, yang pertama saya akan menjelaskan problemnya. Problem di sini yang pertama karena calon mahasiswa baru, orang tua calon mahasiswa baru ataupun user yang mengunjungi website ITSD ini dalam memilih kampus ingin melihat keunggulan-keunggulan, benefit, dan fasilitas yang didapatkan jika menjadi mahasiswa ITSD. Kemudian untuk masalah yang kedua, camaba atau calon mahasiswa baru sulit menemukan informasi tentang fakultas, fasilitas, dan kegiatan yang ada di dalam kampus karena tidak pada website sebelumnya itu tidak ditonjolkan dan tidak ada navigasi untuk mengaksesnya. Kemudian untuk problem yang terakhir, calon mahasiswa baru sulit menemukan informasi beasiswa yang tersedia karena navigasi untuk mengakses beasiswa tidak tersedia di homepage. Selanjutnya untuk solusinya, yang pertama ialah menambahkan section mengapa calon mahasiswa harus menjadi mahasiswa ITSD, dan yang kedua menambahkan navigasi fakultas, fasilitas, kegiatan mahasiswa, dan juga beasiswa. Untuk project briefnya, untuk detail proyeknya, di sini melakukan redesign UI UX yang akan diterapkan di dalam website ITSD untuk halaman homepage. Dan untuk objektif dan target outputnya ialah peserta mampu menghasilkan desain UI UX baru pada website ITSD yang lebih fresh dan mampu membuat brand image ITSD menjadi brand pendidikan yang menengah ke atas. Selanjutnya, untuk implementasinya, dalam pengerjaannya, pertama kali saya melakukan benchmark. Saya mengunjungi berbagai situs perguruan tinggi, situs website perguruan tinggi sebagai referensi dan juga melihat strength, weakness, desain, dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu contoh, salah satu hasil yang didapat dari proses benchmark. Di sini dapat dilihat terdapat halaman website kampus UMN dan juga kampus UI, di mana pada dua halaman website kampus ini terdapat section mengapa UMN dan why UI.
Kemudian, kenapa section ini menarik dan bagus untuk diaplikasikan atau diimplementasikan ke dalam halaman website kampus ITSB? Karena dengan adanya section tersebut dapat menginformasikan kepada pengguna apa saja yang menjadi keunggulan yang dimiliki kampus secara singkat tetapi tetap menarik. Proses selanjutnya itu saya menyusun information arsitektur. Di sini saya mengelompokkan informasi apa saja yang akan ditampilkan sehingga menciptakan navigasi yang nyaman dan efektif bagi pengguna untuk mencapai tujuannya. Kemudian di sini saya juga menyusun UI kit-nya, menyusun warna dan juga teksnya. Untuk warnanya sendiri saya menggunakan sesuai dengan logo dari ITSB dan juga warna-warna yang digunakan pada halaman website ITSB saat ini. Dan untuk font yang digunakan ialah menggunakan font Signica dan Noto Sans. Kemudian ini ada screen websitenya. Dan juga ini merupakan tampilan UI design screen mobile-nya, karena terkadang minta untuk web yang responsif, dan ini untuk website tampilan di mobile. Selanjutnya prototype-nya. Untuk ini untuk tampilan websitenya. Jadi di sini ada menu. Untuk menu sebelumnya itu menunya harus diklik dulu, jadi cukup lama dan menguras waktu ya. Jadi navigasinya dibuat lebih mudah dengan mengarahkan kursor ke menunya langsung terlihat. Kemudian di sini juga saya menambahkan navigasi search. Lalu di sini untuk header-nya, untuk hero-nya di sini bisa diklik. Terdapat 3 image hero, terdapat 4 image hero. Kemudian untuk section selanjutnya terdapat pendaftaran mahasiswa baru, karena untuk jika Camaba yang melihat mengakses website ini biasanya kan mencari informasi tentang pendaftarannya, maka section ini dibuat seperti setelah hero. Kemudian ada ini section mengapa ITSB, karena calon camabanya dan juga orang tuanya mengetahui alasan dan benefit-benefit keunggulan-keunggulan yang dimiliki ITSB. Kemudian di sini juga ada fakultas, fasilitas, dan kegiatan mahasiswa agar user lebih mengenal lebih dekat tentang ITSB. Kemudian ada berita. Untuk berita sebelumnya
pada website sebelumnya terdapat 6 cut berita, tetapi saya kurangi menjadi 3 cut berita. Dan sebelumnya juga untuk navigasi melihat semua berita ini terdapat 2, saya ubah menjadi 1. Dan juga untuk agenda di website sebelumnya hanya ada section kecil, dan itu juga cepat nge-slide cepat, jadi tidak bisa dilihat agenda yang ada apa aja, dan juga tidak ada deskripsi tanggal, lokasi, dan juga jam. Kemudian di sini ada section perkenalan ITSB. Nanti di sini ada video, tapi karena Figma tidak support untuk menambahkan video, jadi saya hanya membuat layoutnya aja. Kemudian ada kolaborasi dan kerjasama. Ini nggak berubah sih. Untuk sectionnya tetap sama di sini. Terus saya tambahin connect sosial media, karena sebelumnya sosial medianya tidak terlihat dan gampang terlewat, karena dia naruhnya di footer, jadi kurang menarik atau kurang dilihat ya kalau ditaruh di footer. Terus untuk footer ini saya merapikan layoutnya karena sebelumnya layoutnya itu terlalu berantakan dan tidak rapi ya. Kemudian untuk yang mobile-nya, ini untuk tampilan mobile-nya di sini juga dibuat ada search-nya, ada menu-nya. Untuk ini, untuk hero-nya, karena untuk aset pada websitenya itu panjang, jadi untuk headline-nya saya buat sendiri seperti ini. Ini masih sama, hero-nya terdapat 4. Untuk section-sectionnya masih sama, cuman hanya layout-nya aja, layout penempatan kontennya aja yang berbeda. Terus untuk ini dibuat samping agar tidak terlalu panjang. Ini juga untuk beritanya, dan agendanya juga dibuat ke samping. Ini masih sama, hanya layoutnya aja. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Oke, sebenarnya sekarang ada giliran Kak Bima Nindra Hartato, tapi karena kakaknya tidak hadir di dalam Zoom, jadi langsung saya kembalikan ke Kak Syahrul Mutakin. Untuk Kak Syahrul, dipersilahkan untuk share screen ya Kak. Makasih Kak Nafisa. Suaraku terdengar jelas Kak? Jelas banget Kak. Aku izin share screen ya Kak. Oke.
Jadi ini akan ada beberapa file ya Kak. Nanti bakalan buka beberapa file. Jadi bakal di switch gitu ya Kak. Oke, Kak, boleh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Jobhan yang sudah menyediakan platform ini dalam pembuatan portofolio di bidang human resource. Dan kebetulan saya proyeknya bersama Jobhan untuk pembuatan rekrutmen lalu rekrutmen membuat draft email rekrutmen lalu dengan membuat draft ucapan yang dapat menaikkan engagement employee, lalu yang terakhir itu evaluation form dan performance review. Kendala yang saya hadapi saat project yaitu hari pertama bingung menentukan plotting rekrutmen yang dibutuhkan. Nah, namun bersama mentor kita membuat sebuah form permintaan karyawan yang harus diisi oleh user sehingga plotting rekrutmen sesuai dengan keinginan user. Untuk form permintaan kami buat seperti ini. Kebetulan dari jawaban sendiri membutuhkan marketing, lalu jabatannya marketing communication, tingkat pendidikannya di S1, jurusannya di ilmu komunikasi, manajemen, dan bisnis, lalu pengalaman kerja 1 tahun minimal ataupun fresh graduate bisa diperbolehkan untuk apply. Sistem kerjanya work from office, lalu status hubungan kerjanya yaitu full time, jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan, jumlah kebutuhan 1, batas usia 25 tahun, kalian khusus di marketing, writing, public speaking, negosiasi, dan diikutkan interview atau tidak. Ini maksudnya adalah user. Maka user diperbolehkan untuk ikut permintaan pembukaan pemagang karyawan part-time dan full-time untuk memenuhi posisi yang dibutuhkan di Jobhan. Ternyata setelah saya kirim beberapa form ini, dari pihak user belum merincikan job desk posisi yang dibutuhkan, sehingga saya dan mentor membuat sebuah rincian job desk yang relevansi terhadap apa yang dibutuhkan oleh user, yaitu dengan tujuan dibentuk jabatan agar dapat memikirkan penjualan produk yang dihasilkan, membina hubungan dengan pelanggan terus-menerus agar pencapaian penjualan terus meningkat. Identitas jabatannya yaitu Markom, Marketing Communication, divisinya marketing, atasan langsung marketing manager, atasan tidak langsung owner, bawahan langsung admin marketing. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama mencari customer baru dengan media digital, 2 merawat customer lama tetap terjalin dengan baik, 3 mencapai target sales produk, 4 mencari ide terbaru saat spesial event. Kemampuan yang dibutuhkan yaitu selling skill, copywriting, public speaking, creativity, negosiasi. Hubungan kerja 80% orang yang baru dikenal dan 20% customer lama. Yang kedua, 20% di dalam kantor dan 80% di luar kantor. Wewenang jabatan memanajemen biaya, mengatur biaya promosi produk untuk penjualan sesuai otoritas jabatan. Lalu yang kedua, memberikan ide kreatif untuk pemasaran. Lalu dengan sudah terbentuknya form permintaan karyawan ini, maka bisa dibentuknya yaitu flow recruitment. Udah kelihatan semua ya, Kak? Atau masih belum? Udah, Kak. Nah, tadi kita ada di permintaan karyawan, yaitu di sini ada admin HR, user, dan admin HR dan user. Nah, di sini pembuatan
permintaan karyawan, mengirimkan form kepada user, lalu user mengisi form karyawan yang telah tersedia, maka admin HR dan user mengecek kembali apa sudah sesuai dengan keinginan user ataukah masih ada yang perlu diperbaiki. Durasi yang dibutuhkan itu 1-3 hari. Lalu setelah sesuai permintaan karyawan, maka dilakukannya postingan lowongan pekerjaan karena di saat ini belum ada budgeting yang diterima dari saya dan pihak user, maka kita akan membuat postingan lowongan ini melalui grup Telegram ataupun LinkedIn yang ada di dari Jobman sendiri maupun dari tim recruiter sendiri. Yaitu melakukan upload, lalu mengecek kembali apa sudah aman untuk lowongan kerja yang diupload seperti tidak ada tipu, kejelasan makna, dan sesuai dengan form permintaan karyawan, membuat desain flyer, QR, atau link pendaftaran. Durasinya untuk penguploadan adalah 1 hari. Pengiriman CV dan berkas yang lainnya. Nah, ini dikirimkan oleh calon karyawan. Calon karyawan boleh mengupload melalui email, QR, atau link yang tertera di dalam sebuah desain atau plafon yang sedang mengadakan lowongan pekerjaan. Nah, untuk ini waktu yang diberikan itu sampai memenuhi kebutuhan industri. Jadi, selagi masih belum terpenuhi, maka terus akan ada rekrutmen yang terus berjalan. Lalu pengumpulan CV yaitu dilakukan oleh admin HR, yaitu penumpang secara serentak di beberapa kanal job portal dan perberhentian akses pendaftaran melalui email, QR, atau link. Ini dilakukan juga waktunya dilakukan jika sudah terpenuhi kebutuhan industri. Terus ada seleksi berkas yang dilakukan oleh admin HR, yaitu pengecekan berkas calon karyawan apakah sudah lengkap, lalu mengecek background calon karyawan seperti pendidikan, skill-skill yang dia miliki, lalu pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Mengirimkan draft email lolos berkas dan maju tahap berikutnya, dan bagi yang tidak lolos diberikan motivasi. Ini dilakukan ketika kandidat ternyata lolos secara berkas, maka kita mengirimkan email, tapi namun jika yang tidak lolos, tetap kita kirimkan email agar tidak putus asa dan tetap termotivasi untuk mencari pekerjaan. Menyerahkan hasil seleksi berkas ke user untuk pemilihan calon karyawan. Dilakukan 3-4 hari. Lalu setelah selesai, maka yang bagi kandidat yang lolos seleksi berkas, maka akan dilanjutkan dengan HR interview yang dilakukan oleh staff recruitment. Di sini staff recruitment akan menyiapkan BE dan STAR untuk interview calon karyawan. Lalu interview calon karyawan, selama proses interview memberikan informasi terkait culture perusahaan, jam kerja, peraturan perusahaan, dan kesehatan karyawan saat ada jam lembur, dan lain-lainnya yang tidak berhubungan dengan gaji. Dilakukan selama 1 minggu. Lalu setelah lulus tes interview, maka akan ada pengiriman bahwa akan ada tes teknikal yang akan diadakan oleh admin HR, yaitu menyediakan administrasi saat tes teknikal, konsumsi calon karyawan jika diperlukan, dan mengumpulkan hasil tes jadi satu berkas diperbolehkan untuk dinilai. Dilakukan selama 1-3 hari. Nah, setelah selesai tes teknikal, maka akan dilakukan oleh user interview yang dilakukan oleh staff recruitment dan user. Nah, di sini user menginterview calon karyawan baru dan memfollow up hasil dari tes. Jadi sifatnya hanya menindaklanjuti semua hasil tes, lalu berkas-berkas yang ada. Nah, untuk staff rekrutmen hanya diperbolehkan interview jika dibutuhkan saat interview. Lalu setelah selesai dalam interview dan ada penilaian dari user dan staff rekrutmen, maka admin HR mengirimkan draft email lolos seleksi interview dan
tes teknikal di selama durasinya 1 sampai 3 hari. Setelah lolos maka semua kandidat yang sudah lolos dari tahap-tahapan tes dari tes teknikal dan interview sama user, maka akan ada tes lanjutannya, tes psikotes yang dilakukan oleh semua HR untuk mengetahui seperti IQ yang dibutuhkan di posisi tersebut, lalu karakternya dan cara kerjanya seperti apa. Dibutuhkan selama 1 sampai 2 hari. Lalu setelah selesai maka ada yang namanya final recruitment yang dilakukan oleh admin HR untuk membuat draft email lolos seleksi rekrutmen dan ucapan welcoming onboarding, mengirimkan kelolosan seleksi rekrutmen dan ucapan welcoming boarding ke kandidat yang lolos, lalu membuat evaluation review dan performance review, memantau kinerja karyawan baru selama seminggu. Nah, di sini ada namanya evaluasi review dan performance review. Gunanya adalah karena kadang ada juga karyawan yang selama seminggu itu reviewnya kurang bagus, maka kita harus ada black pen di mana menyediakan kandidat yang lain second plan untuk menggantikan kandidat yang performance dan evaluasinya itu kurang bagus selama seminggu, jadi sehingga kita bisa menggantinya sewaktu-waktu, dan itu dilakukan 7 sampai 8 hari. Ataupun kadang juga ada juga employee, yaitu kandidat yang mengghosting perusahaan, sehingga di sini kita buat penerimaan karyawan itu sampai memenuhi kebutuhan industri, karena kadang ada kandidat yang sudah lolos malah mengghosting perusahaan dan sehingga tidak hadir pada hari pertama kerja. Untuk flow recruitment seperti itu. Lalu membuat draft email rekrutmen mulai dari undangan tes, interview sampai welcoming boarding. Nah, untuk draft email calon karyawan yang lolos seleksi berkas, interview atau tes teknikal, semuanya draftnya sama, yaitu dengan memakai satu draft, cuman tinggal pilih nanti diganti nama calon, lalu dia lolos seleksi berkas atau interview atau tes teknikal, lalu posisinya sebagai apa. Nah, dengan draft seperti ini digunakan, sebenarnya draft ini kami gunakan dari mentor dan saya, menyesuaikan dengan jawaban sendiri profilnya, yaitu di mana kebanyakan
kebanyakan ada anak milenial dan Gen Z yang sehingga bahasanya harus friendly dan tidak kaku. Sehingga kami buatkan seperti ini. Lalu untuk nah, untuk evaluasi form dan performance review, kami dari tim mentor dan saya membuat sebuah form seperti ini, nama karyawan, jabatan, bulan, dan NIK, yang dimana form ini akan diisi oleh manajer dari setiap divisi. Seperti yang dibutuhkan oleh marketing, maka manajer marketing communication akan mengisikan kinerja dari kandidat yang baru, memberikan nilai dan memberikan beberapa penilaian dari 4 aspek, yaitu aspek teknik pekerjaan, aspek non teknik, aspek kepribadian, dan aspek kepemimpinan. Lalu ada form yang terpisah yang akan diisi oleh karyawan baru untuk menentukan harapan dia bekerja di Joban akan seperti apa selama seminggu ke depannya. Nah, ketika udah jawaban ini terkumpulkan, maka kita akan mereview kembali apakah kesesuaian ini sesuai selama dia bekerja selama seminggu ke depan. Nah, untuk hasil psikotes calon karyawan baru agak berbeda dari sebelumnya, karena di sini kami tidak memberikan hasil psikotes karena sifatnya rahasia dan hanya dikonsumsi oleh perusahaan. Maka di sini hanya sebuah informasi bahwa Bapak dan Ibu yang telah melamar telah lolos seleksi berkas, seleksi psikotes, sehingga bisa meneruskan ke welcoming onboarding. Yang terakhir itu adalah ucapan untuk menaikkan engagement employee, yaitu ucapan birthday dan working anniversary. Nah, kebetulan untuk birthday-nya sendiri saya bikinkan cue card, yang dimana cue card ini berisikan nah, maka cue card-nya akan berisikan tentang seperti ini. Next time mungkin akan background-nya akan disamakan sesuaikan dengan warna job hunt, sehingga terlihat profilingnya kuat sekali tentang job hunt. Lalu di sini foto terkecenya terserah, bebas, ataupun foto aib boleh, lalu nama, dan diberikan beberapa ucapan yang relevan sama hobinya ataupun kesukaannya, sehingga juga bisa dikasih perintilan-perintilan juga seperti hobi dan segala macamnya yang sesuai, sehingga menambah semangat untuk employee-nya. Idol juga boleh, idol Korea maupun idol luar negeri. Lalu yang kedua, working anniversary yang dibuat secara ucapan kartu begitu, yang berisi mana itu walaupun baru 1 tahun berlalu,
sepertinya kami sudah bekerja sama lebih lama lagi. Kamu telah menjadi rekan kerja yang luar biasa dan teman yang aku tahu selalu dapat apa yang dilakukan. Selamat. Gunanya ini untuk menambah semangat karyawan dalam bekerja ke depannya. Itu Kak untuk presentasi saya hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Syarul atas pemaparannya. Bisa di-stop share, Kak. Oke, nggak kerasa tadi Kak Syarul ada presentasi terakhir gitu ya dari teman-teman yang mengikuti Japan Portfolio Bootcamp ini. Dan kembali lagi saya menginfokan kalau nanti hasil feedbacknya akan dibagikan maksimal H+2 setelah hari ini. Jadi hari Jumat gitu ya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan mengolah feedback tersebut untuk berproses menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan sebelum mengakhiri Zoom pada kali ini, lebih baik kita mengabadikan dulu, alias teman-teman, ayo kita on cam untuk foto bersama ya teman-teman. Untuk Kak Randy, Kak Lelita, Kak Hana, Kak Nilo, Kak Rizky, Kak Brigita bisa on cam ya. Ditunggu buat Kak Hana, Kak Randi, sama Kak Birgita. Oke.